Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita datang dan menyambut bulan Ramadan ya. Selamat berbuka puasa juga buat teman-teman yang berpuasa. Semoga ibadahnya diterima menjadi pahala dan berkah buat kita semua. Amin. Hari ini tentunya kita akan bahas beberapa match, yaitu antara Real Madrid yang akan berhadapan dengan Real Betis ya, terlepas dari transfer Victor Roque ke Palmeiras. Dan berikutnya tentu saja kita akan bahas pertandingan antara Barcelona yang akan berhadapan dengan Real Sociedad. Ini seru, kenapa? Karena Barcelona itu di match pertama atau di pertemuan pertama La Liga itu kalah dengan Sociedad dengan skor 1-0. Dan Hansi Flick juga baru ketemu sekali dengan Sociedad, dengan pelatih Sociedad, dan langsung kalah. Jadi keseruan seperti apa, gue juga bakal ngajak kalian buat nyusun line up atau nyusun squad starting 11 yang akan berhadapan dengan Real Sociedad. Nah, walaupun Sociedad kemarin baru dikalahkan sama Real Madrid di ajang Copa del Rey, tapi dia mendominasi. Cuma ketika lawan Madrid dia mau mendominasi gitu, tapi ketika lawan Barcelona dia parkir bus. Nah, makanya nanti kita olah-olah seperti apa. Oke. Tapi sebelum lanjut, absen dulu dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Yang lagi sakit semoga dianggap penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi sekolah atau kuliah dapatkan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke. Absen dulu ya, habis buka puasa, yang habis pulang taraweh. Selamat menyaksikan dan langsung aja kita bahas. Ini pertama Real Madrid aja ya, singkat dulu. Real Madrid berhadapan dengan Real Betis. Real Betis ini ada di peringkat 7 ya. Real Betis di peringkat 7 dan Real Sociedad di peringkat 9. Ya, Madrid di peringkat 2 masih sama poinnya dengan Barcelona di peringkat 1, tapi kalah jumlah GA-nya, dan Betis di peringkat 7. Nah, Real Betis kalau udah klub yang sampai peringkat 7 itu harusnya bisa melakukan perlawanan sih minimal ya. Dan dia juga bermain pragmatis juga Real Betis. Dia tahu kalau lawan tim yang di bawahnya dia teken, kalau lawan tim yang di atas dia mencoba sabar, mencoba delay gitu. Jadi terus ada SAPD juga, ada beberapa pemain yang licin lah, yang bisa meliak-liuk dan kayaknya sih bakal memberikan perlawanan. Tapi di sisi lain Real Madrid ini sudah banyak pemain yang kembali on ya. Di antaranya ada David Alaba yang bermain, tapi kemarin nggak terlalu banyak sih menit bermainnya, dan nggak terlalu kelihatan dia kesulitan gitu, kelihatan dia berkembang. Jadi tetap masih santai aja gitu. Dan yang kemarin, yang kalau kita bisa ambil dari pelajaran Madrid lawan Sociedad, Asensio, back Real Madrid ini, dia tidak terlalu cocok atau tidak terlalu bagus bermain untuk back sayap kanan. Ya, karena gue inget banget kalau kalian nonton Copa del Rey, Asensio tuh babak pertama di back kanan, full back kanan, lewat terus. Beda karena kalau dia jadi central back gitu, lu nggak berhadapan langsung 1-1 dengan si flank yang kenceng gitu. Ya, lu nunggu di belakang, ya, Asensio nunggu di belakang. Pemain harus lewatin Tchouaméni dulu, pemain harus lewatin Ceballos dulu. Ketika bola udah mulai kehilangan keseimbangan pemain lawan dan nggak balance, sama aja ya, dan nggak balance atau bolanya udah sedikit lepas persekian detik, masuklah Asensio gitu. Jadi dia bisa kalau misalkan nunggu lawan yang harus berhadapan dengan back dulu, DM-nya kan dalam-dalam, deep banget tuh, dua back cuman semeter jaraknya, semeter 2 meter paling jauh lah. Jadi dia tuh gampang untuk memotong bola, untuk intercept, timingnya itu selalu tepat. Tapi kalau berhadapan 1-1 dengan wing-wing yang cepat, nah kemarin sih lewat mulu tuh sama Sociedad. Nah, jadi kalau ini gue masih ngerasa ya Madrid bisa lebih pragmatis, Madrid bisa lebih dewasa ya, Madrid bisa lebih paham kalau kadang ada position yang gak perlu, mending kita nunggu aja, biarin bola dikasih ke Real Betis. Dan kita tunggu Real Betis ada yang copot 1-2 blunder, langsung kita hukum dengan kredensi yang luar biasa sehingga bisa berbuah gol. Itu aja kalau dari Real Madrid Betis. Oke. Sekarang Barcelona berhadapan dengan Sociedad nih yang kalian tunggu guys. Buat fans Barcelona ini bermain di Olympic Stadium atau di Montjuic Stadium. Gue juga sekalian bacain data-data tentang Barcelona dan
Real Sociedad ya, yang mana mereka selama bertemu di match La Liga. Nah, laga Barcelona berhadapan dengan Sociedad itu menjadi satu sajian ini yang pasti di pekan ke-26. Udah ke pekan 26 aja Liga ya. Dan waktu di pertemuan pertama ini Barcelona memang kalah, sehingga harusnya sekarang ini adalah momen yang tepat untuk melampiaskan atau mencurahkan semua kekesalan, kekalahan. Ya walaupun kalah aja 1-0, tapi kalah 1-0 sebenarnya lebih nyesek gitu. Nah, saat ini mereka berada di posisi teratas dengan perolehan 54 poin ya. Barcelona 54 sama Madrid sih, unggul selisih gol dari Atletico dan Real Madrid. Nah, di sisi lain Real Sociedad itu tidak mampu menunjukkan perform yang konsisten sepanjang 2024-2025. Oyarzabal ya sekarang berada di peringkat ke-9 karena dia biasanya kan 5-6 gitu. 5-6 nih tumben turun jauh gitu Sociedad ke-9, dan ada 10 menang ya. Peringkat 9 dia mendapatkan 10 menang, 4 kali imbang dan 11 kalah dari 25 pertandingan ya. Tapi yang nyebelin menangnya lawan Barcelona. Nah, walaupun Barcelona memiliki rekor yang cukup bagus berhadapan dengan Sociedad ya, mereka meraih 3 kemenangan, 2 kali kalah. Wih, gak bagus-bagus amat ini bro. Gak bagus-bagus amat ini. Nah, Barcelona harus berjuang dengan keras untuk membongkar apabila Sociedad bermain bertahan, apabila Sociedad bermain defend. Dan Oyarzabal juga setahun 2 tahun lalu tuh wah mengerikan banget, licin banget, klinis banget, selalu ada gol kalau udah depan gawang. Tapi kayak kemarin kalau nggak salah nggak main ya dia Oyarzabal lawan Barcelona. Tapi Kubo yang serem, ada flank kirinya juga menakutkan itu. Nah, ini gue bacain head to head Barcelona ini dari 2023. Ya, dari 2023 Barcelona menang 1-0. Lalu Barcelona kalah 2-1. Ya. Lalu Barcelona menang lagi 1-0, dan di tanggal 14 bulan Maret Barcelona menang 2-0 lawan Sociedad, dan terakhir ya tanggal 11 bulan 11 2024 Barcelona kalah dengan Sociedad. Nah, 5 laga terakhir Barcelona itu kemarin terakhir dia berhadapan dengan Atletico. Ya, jadi lawan Valencia menang 5-0, lawan Sevilla menang 1-4, 4-1, lawan Vallecano menang 1-0, udah bisa main kayak gitu tuh. Lawan Las Palmas menang 1-0. Nah, jadi lawan-lawan yang sulit dikalahin seperti Vallecano, Las Palmas, itu udah bisa tuh. Nggak apa-apa menang-menang tipis, yang penting intinya 3 poin, udah kayak gitu. Nah, bisa gak ntar lawan Sociedad kayak gitu juga ya. Lalu Sociedad ini pertandingan terakhir dimulai dari 2025 dia tuh lawan Midtjylland. Itu dia menang 2-1 lawan Real Betis, kalah tuh. Sama Real Betis kalah dia 3-0. Lawan Midtjylland lagi oleh kedua menang, ini gampang sih. Lawan Leganes menang 3-0, dan terakhir kalah 1-0 lawan Real Madrid di Copa del Rey ya, dan masih ada leg kedua sebenarnya. Nah, ini statistik menarik. Barcelona tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi. Dia 4 kali menang, 1 kali imbang. Imbangnya berarti lawan si Atletico kemarin. Barcelona mencetak clean sheet di 5 pertandingan terakhirnya. Barcelona mencetak 3 clean sheet di 5 pertandingan terakhir ya. Barcelona merupakan tim tersubur di La Liga. Ini harus diperhatikan juga nih. Ya, dia sudah mencetak 67 gol dalam 25 pertandingan. Berarti range gol per matchnya itu udah emang pasti ada dia. Rekor Barcelona di kandang musim ini itu 8 kali menang, 3 kali kalah. Ya, rekor Barcelona di kandang tuh seperti itu. Sociedad telah menelan 11 kali kekalahan di La Liga musim ini. Sociedad menelan 2 kekalahan dari 3 kunjungan terakhir ke markas Barcelona. Berarti memang ada potensi Barcelona menang nih. Sociedad mencetak 23 gol dan kebobolan 23 kali. Wah, ini berarti depan tajam belakang ompong nih, imbang nih ya. Dalam 25 laga terakhir di musim ini. Real Sociedad rekor away Sociedad ini di Liga 4 kali menang, 2 kali imbang, dan 6 kalah. Ada 6 kalahnya nih guys, rekor tandangnya nih guys ya. Kedua pelatih Sociedad ini Imanol Alguacil dan Hansi Flick ya. Mereka baru pertama kali ketemu. Pertemuan pertama itu dimenangkan oleh pelatih Sociedad Alguacil.
Itu dia ya, Sociedad rekor nih. Jadi Aguakil kan emang udah sering berhadapan dengan Barcelona. Tapi rekornya Aguacil ini lawan Barcelona, dia 2 kali menang, 1 kali imbang, 12 kali kalah. Jadi emang ada potensi banget sih Barcelona menang harusnya guys. Nah, ada lagi wasit nggak usah disebutin lah ya. Tapi Barcelona pernah kalah sekali lawan wasit ini. Dan top skor sementara Lewandowski 17 gol, assist Lamine Yamal. Ya, man of the match yang lebih sering Lamine Yamal, top rating 7,93. Nah, jadi yang masih cedera ada Mark Bernal, Ter Stegen, Andreas Christensen. Menurut kalian gimana guys? Ya, langsung aja kita bahas. Ini adalah line up-nya. Ya, kalau di beberapa media line up-nya udah ada. Ya, nih. Line up, prediksi line up-nya. Kiper masih Wojciech Szczesny, Kubarsi dan Martinez di tengah. Konde di kanan dan Balde di sebelah kiri. Lalu double pivotnya seperti kemarin Pedri dan Frenkie de Jong. Di flank kanan ada Lamine Yamal, tengah Dani Olmo, Rafinha dan Lewandowski. Nanti gue mau ubek-ubek nih. Coba guys, itu adalah line up dari beberapa media. Ya, prediksi line up. Kalau kalian ya dengan yang kalian udah lihat di pertandingan sebelumnya, dengan kelemahan-kelemahan yang terjadi di beberapa match Barcelona sebelumnya, kalian setuju gak dengan line up ini? Atau justru kalian punya line up, pikiran line up kalian sendiri ya? Kalian pengen nyusun line up sendiri, bahkan sampai pergantian. Karena gue ngerasa kemarin sangat-sangat tidak works pergantian dari Hansi Flick. Terutama ketika Gavi masuk, ya Pedri ditarik, Garcia masuk. Waduh, itu luar biasa, sangat kehilangan nyawa. Karena gue bilang menarik Pedri sama dengan menarik nyawa dari Barcelona. Ya, lu boleh tarik yang lain, masih ada Pedri, masih tetap jalan sistem. Ya, taktikal masih bisa fleksibel di situ, masih bisa lead the game di situ. Tapi kalau Pedri yang lu ambil, lu sama aja ngambil nyawa Barcelona. Ya. Dan yang kemarin dari kesalahan beberapa match sebelumnya, gue ngelihat Konde ya, dia melakukan beberapa kali blunder. Pertama, dia salah passing bahkan sampai berbuah gol. Karena yang seperti kita ketahui ya, apabila yang melakukan blunder adalah striker, ya kita nggak bisa golin. Yang melakukan blunder adalah gelandang, kita putus bola di tengah. Tapi yang melakukan blunder di bagian belakang atau back, ya itu justru langsung berpotensi kita untuk kebobolan. Jadi sebenarnya lini dari Konde ini ya bisa dikaji ulang. Ya bisa dikaji ulang. Gue juga nanti kita bahas lagi lah. Setelah itu di lini tengah, Pedri ini harus ada. Kalau emang dalam mindset Pedri atau dalam mindset si Hansi Flick, kita nggak mikirin trofi, kita nggak mikirin juara. Yang kita pikirkan adalah setiap match ini kita harus menang. Ya, memang kontradiktif. Kalau lu nggak narik Pedri, ini orang rawan cedera. Kalau lu nggak narik Pedri, ini robot. Jadi lu jadiin orang seperti robot, itu sangat nggak bagus. Tapi kalau ditarik Pedri, hilang lini tengah. Nah, coba kalian pikir gimana cara ngakalinnya? Apakah Pedri main di menit tapi pergantiannya siapa? Apabila Pedri main di menit 90 menit tapi besoknya dia mainnya di babak kedua, kita lihat nanti. Dan di belakang Lewandowski, Ferran Torres jangan dijadikan untuk line up. Jangan starting line up Ferran Torres. Ya, please, itu sama aja kayak main 10 orang. Please, yang nggak bisa ditebak bukan cuman Ferran Torres nggak bisa ditebak lawan, tapi kita juga nggak bisa nebak, temannya nggak bisa nebak, Ferran Torresnya sendiri juga nggak bisa nebak. Off the ball-nya ya, pergerakan off the ball-nya itu jelek banget Ferran Torres. Mungkin kalau finishing juga, lu ingat 2 kali peluang yang 100% gol, kiper udah nggak ada, tinggal 1 lawan 1. Ya ketika ada kiper yang 1 lawan 1 ya 80% lah. Cuma bro, itu kalau world class harusnya gol. Ya. Harus bisa 2 gol itu Barcelona. Nah, itu kalau dari gua, Ferran Torres jangan starting line up. Ya, dia mau jadi subs nggak apa-apa. Pergantian di lini tengah harus sangat efektif dan jeli. Ya, harus tahu lu mau golin lagi apa lu mau bertahan atau mau gimana nih jaga keunggulan.
Ya, di lini belakang Jules Koundé, tolong konsentrasinya kok, tolong Koundé. Kalau salah passing itu untuk back bahaya Koundé. Ya, narik-narik offside. Kalau lu bukan CB, lu bukan stopper orang terakhir, lihat, nggak apa-apa mending dikejar. Ya, daripada lu narik masih ada orang entar. Kalau nggak lu narik-narik telat, kejar. Ya, Szczęsny aman, Inigo aman, Kubarsi aman, Balde aman. Jadi kalau gue mau pasang starting line up, harusnya ya sampai pergantian nih, kalian juga boleh ya. Kiper Szczęsny, Kubarsi dan Inigo. Kiri Balde. Kanan. Kanan Konde lah. Ya jangan nggak Araujo, nggak Gerard Martin, Konde dulu. Karena kita masih butuh naik turun Konde sebenarnya. Tapi babak kedua boleh ganti Gerard Martin lah ya. Martin di kiri, Hector Ford paling. Hector Ford lah kalau udah menang tapi. Tengah mau nggak mau kita emang pasang Frenkie de Jong dan Pedri ya. Karena Frenkie de Jong kalau Pedri main kebantu banget gitu. Jadi kayak bisa main bola gitu. Kalau Pedrinya hilang baru kelihatan Frenkie de Jong sesungguhnya gitu. Tengahnya sebenarnya siapapun asal ada Pedri gitu. Karena Pedri udah semesi gue bilang untuk aura meningkatkan level teman-temannya ya. Kayak cara mainnya, keputusannya, passing-passingnya, teamworknya itu bikin teman-teman yang ada di sekitar itu naik level. Itu Pedri udah segitu tuh. Itu yang gue bilang pemain kelas beda sama pemain jago ya. Jadi nggak apa-apa Frenkie de Jong, Pedri. Cuma jeleknya adalah Frenkie de Jong pas attack, gue nggak bilang dia bagus banget. Dia bisa nyerang. Tapi kalau lagi defense, hancur. Malah gue ngelihat ketika di depan Pedri di final third, ketika di belakang Barcelona Pedri yang tackle. Ya jadi tolonglah keringetan lah. Ya Frenkie de Jong kalau main sama Pedri, lu udah enak kalau megang bola sama Pedri, tinggal oper kemana pun, lu liak-liuk kemana, Pedri udah bisa ngedidik lu gitu. Tapi kalau lagi defense, tolonglah keringat ya, paru-paru dipakai, napas dipakai, keringat dikeluarin, nggak apa-apa buat bantu belakang Barcelona. Ya jadi di tengah Pedri dan Frenkie de Jong. Belakang Lewa langsung Olmo, ya belakang Lewa udah tahu dong depannya Lewa. Belakang Lewa langsung Dani Olmo. Di depannya ada Lewandowski, kanan Lamine Yamal, kiri Rafinha. Tapi kalau Olmo nggak aktif, ya gantinya please jangan Gavi. Gantinya Rafinha aja. Rafinha di switch ke second striker atau AMF di belakang Lewa. Kirinya masukin Ferran Torres. Kayak gue lebih, walaupun gue gedek lihat Ferran Torres, kayak dia lebih kelihatan pemain bola gitu daripada Gavi gitu. Ya. Itu aja. Pablo Torre, aduh sus gimana nih cara ngasih kesempatan. Pengen gue ngeliat Pablo Torre, cuma gak tahu ada dosa apa nih Pablo Torre. Ya jadi itu aja. Ini dari gua. Szczęsny kiper, di tengah Kubarsi Inigo, kanan Konde, kiri Balde, Pedri di Frenkie de Jong, Olmo tengah, kanan Lamine Yamal, kiri Rafinha, di depan Lewandowski. Kalau mau diganti ya, misalkan kita lagi ngejar gol masih imbang, Olmo yang nggak aktif, Olmo ditarik, diganti oleh Ferran Torres, tapi Ferran Torres suruh di flank kiri. Ya, siapa nih di depan nih, lawan Rafinha di belakang Robert Lewandowski. Kalau lini tengah siapa yang mau ditarik? Please lihat dulu skornya, please lihat dulu kita udah kayak gimana. Kalau skornya udah 3-0, selisih 2, ambil Pedri, tarik, selamatin, masukin Casado biar ada lebih naik turunnya, jiwa warrior fighternya masih ada gitu. Tapi kalau mau emang masih imbang skor, yang ditarik please jangan Pedri, Frenkie de Jong yang ditarik. Ya, ganti yang bisa defend. Casado juga bagus defense-nya kok. Oke. Itu dari gua. Kalau dari kalian seperti apa? Dan sekali lagi gua mau ngingetin selamat berpuasa ya buat kalian yang menjalankan. Perbanyak amal dan ibadah, dan jangan lupa juga tadi gua udah suruh kalian untuk nyusun line up bahkan sampai pergantian kira-kira, dan prediksiin juga Barcelona berhadapan dengan Real Sociedad. Kira-kira skornya berapa? Kalau gue kayak bisa nih 2-1, 3-1, kayaknya bisa deh gue. Oke? Vamos!